P5-nya ini emang benar-benar bermanfaat bagi kita. Sangat seru dan ribet gitu. Halo teman-teman semuanya, salam Anak Bali. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Forum Anak Daerah Provinsi Bali bersama dengan aku Suci sebagai Renat 1 Duta Anak Provinsi Bali tahun 2023. Jadi hari ini aku sedang bersama bintang tamu yang sangat keren dan luar biasa, yaitu Aku kenalkan, aku anak Guru Selama Wicaksana, bisa dipanggil Kak Turah. Iya, Turah Krisna teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai ataupun sharing-sharing santai ya teman-teman tentang pengalaman Turah selama mengikuti pembelajaran P5 dan juga selama mengikuti kurikulum Merdeka gitu ya Turah ya. Ya, benar. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke bincang-bincang nih Turah, mungkin Turah bisa sapa dulu teman-teman yang ada di sini dan juga mungkin Turah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Turah. Oke. Halo teman-teman semuanya, aku anak Guru Selama Wicaksana, biasa panggil Kak Turah atau Turah Krisna. Aku dari SMA Negeri 1 Tabanan. Oke, untuk saat ini aku masih baru saja menduduki kelas 10 dan mau naik ke kelas 11. Oke, berarti baru kelas 10 ya Turah Ya, ya? kelas Baru 10. banget gitu nih menginjak bangku SMA Tabanan gitu. Ya, benar. Ya, benar banget. Jadi kalau untuk P5 atau kurikulum Merdeka itu berarti hanya di kelas 10 aja atau emang udah dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu juga udah mulai masuk ke P5 nih Turah kalau di SMA Tabanan sendiri? Kalau di SMA aku sendiri, P5-nya itu udah dijalankan 2 tahun. Itu dari kelas angkatan kakak kelasku kelas 11 dan angkatanku kelas 10. Dan untuk kelas 12 yang sekarang mau tamat itu belum ngambil kurikulum Merdeka karena masih ngambil kurikulum K13 karena kan baru direalisasikan P5 untuk kurikulum Merdekanya itu 2 tahun yang lalu. Iya, jadi aku mau nanya nih Turah, gimana sih pandangan Turah selama baru pertama kali ini Turah ikut tentang kegiatan-kegiatan kurikulum Merdeka dan Turah ini menikmati penulisan-penulisan P5, itu gimana sih pandangan Turah tentang hal tersebut? Kalau pandanganku sih sangat seru dan ribet gitu. Ribetnya tuh kenapa Turah, mungkin bisa diceritain? Ribetnya itu dari tugas-tugas yang diberikan itu secara random gitu enggak. Nanti nggak sih kayak randomnya itu nggak satu doang tapi banyak, dan itu pun nggak satu monoton tugas nulis kayak dulu kan, tugas apa kayak tahun lalu waktu SMP kan, waktu SMP masih nggak pakai kurikulum ke-13. Kayak dulu tuh penugasan cuma satu, buat nulis banget jawab soal ditulis di buku, kayak banyak banget punya buku. Nah kalau sekarang itu sama sekali nggak ada tugas yang ditulis di buku, ada tapi kayak catatan-catatan kecil aja, nggak sampai tugas semuanya. Dan itu paling sering disuruh buat tugas video, itu yang paling ribet, buat video, buat PPT, PowerPoint, terus buat makalah, buat project, praktek itu doang. Itu gitu sih yang menurutku paling banyak lah gitu, paling random. Oke, tapi kalau dari sisi seneng dan serunya itu apa sih Turah gitu, boleh diceritain? Kalau sisi senangnya itu aku bisa kayak mikir-mikir kreatif gitu, mikir-mikir kreatif gimana sih caranya kita menuangkan kreatifan kita tuh ke dalam tugasnya ini gitu. Ya, karena medianya juga bebas gitu ya Turah ya, media kita menuangkan tugasnya itu bebas gitu ya, udah nggak dipatok lagi. Iya, itu sih yang menurutku lebih serunya, karena bisa kita berpikir apa sih yang paling bagus ini ditaruh gitu. Oke Turah, karena tadi udah ceritanya tentang ribet dan senengnya tentang P5 ini, gimana sih implementasi P5 dan kurikulum Merdeka kalau di sekolah Turah sendiri ataupun dari koordinator P5-nya Turah sendiri, itu gimana sih caranya mengimplementasikan P5 ini? Kalau secara di sekolahku sendiri, P5-nya itu kayak kita tuh diberikan tugas itu secara kelompok. Oh, jadi lebih sering tugas kelompok gitu ya? Kita diberikan tugas kelompok. Jadi kelompoknya itu kayak kelompok belajar kita. Jadi diberikan tugas, gimana sih kita harus bisa berkoordinasi juga dengan anggota kelompok gitu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama gurunya atau sebagai dari fasilitator P5-nya gitu. Oke, jadi lebih banyak tugas kelompok gitu artinya ya Turah ya.
Nah, dengan tugas kelompok itu menurut Turah efektif nggak nih buat mengatasi penugasan-penugasan P5-nya itu? Atau tadi Turah sempat bilang kalau tugasnya itu random ya teman-teman, artinya ya kayak lebih susah, tingkatannya lebih susah dari tugas-tugas sebelumnya. Menurut Turah efektif nggak sih dengan cara tugas kelompok ini buat mengatasi hal tersebut? Menurutku efektif ya kalau tugas kelompok itu, karena tugas kelompok kan bisa kita gimana kita cara berteman, gimana cara kita Bekerja sama bekerja gitu sama ya. bekerja sama dengan teman kita, gimana kita cara membagi tugasannya itu kepada teman-teman kelompok kita gitu. Emang dari awalnya itu banyak tuh tugasnya nih. Aku sendiri saat kerja kelompok pasti aku ngambil kerjaannya itu nggak satu pelajaran aja kita kerja kelompok, pasti semua mapel aku ambil. Karena ada 3 mata pelajaran nih, ada 3 tugasnya yang berbeda-beda, tapi aku langsung dah setiap kerja kelompok udah selesai 3 tugas itu gitu sih cara aku. Biar kita bisa cepat juga selesai dengan biar bisa mengerjakan tugas yang lain gitu kan. Biar juga kita bisa gimana sih kita berproses dalam mengerjakan tugas-tugas itu gitu, kayak membagi tugas intinya. Kayak tugas video aku sama teman yang lain, tugas makalah, tugas PowerPoint, dah bagilah tugasnya setiap kita kerja kelompok gitu sih. Iya, jadi lumayan efektif ya Turah ya, karena bisa bagi-bagi tugas, jadi lebih ringan gitu ya. Lebih ringan. Karena dikerjainnya tuh bareng-bareng gitu. Nah, dengan tugas kelompok, artinya kan bukan cuma satu orang aja nih Turah, artinya kita tuh harus mempertemukan banyak orang di sana gitu kan. Artinya tuh udah lumayan tingkatan sulitnya itu udah lumayan tinggi gitu, karena setiap orang tuh pasti punya pemikiran ataupun persepsi mereka masing-masing. Nah, ada nggak sih kendala nih Turah selama Turah mengerjakan tugas P5 dengan cara berkelompok ini? Apa sih kendala yang Turah rasain gitu ya? Kalau kendala yang merasakan tuh dari waktu. Waktu itu sangat benar-benar susah banget. Waktu dan kesadaran dari teman-teman gitu. Kayak teman-teman tuh jarang yang kayak benar-benar nggak ngikutin tugas kelompok aja gitu, kayak ada aja yang lain dikerjain gitu. Jadinya itu sih kendalanya di teman dan waktu. Oke, jadi karena emang banyak orang juga ya di kelompok, jadi susah buat ngebagi waktu gitu ya Turah. Nggak hanya waktu kita aja diambil, tapi waktu yang lain juga gitu. Mungkin ada kesibukannya masing-masing gitu. Kesibukan masing-masing itu sangat, mesti caranya kita merencanakan kalau saat ini kita harus perkom, hari ini kita harus perkom gitu, biar tugas ini juga selesai, biar dia kesibukan yang lain juga bisa dia ambil gitu. Biar sama-sama jalan. Biar sama-sama jalan, sambil-sambilan sebenarnya ya. Iya, bener banget. Oke nih Turah, semenjak nih Turah udah masuk di kelas 10, artinya kan Turah nih udah mulai masuk ke P5 ya, juga kurikulum merdeka. Nah, boleh dong di-spill nih Turah, kegiatan apa aja yang udah Turah lakuin, ekspedien apa yang udah Turah coba selama dalam penyelesaian tugas P5 mungkin, atau ikuti kegiatan-kegiatan kurikulum merdeka. Boleh dong di-spill, dan juga menurut Turah bermanfaat nggak itu nih bagi Turah sendiri? Oke, untuk penugasan itu kalau menurutku itu bermanfaat banget, karena gimana sih cara kita mengimplementasikan semua ide-ide kita yang ada di otak kita nih ke dalam dan dituangkan kepada semua media pembelajaran gitu. Kalau bagiku bermanfaat banget, karena ini juga bilalah masa SMA dengan mengambil kurikulum 13 kurikulum merdeka. Itu kayak bilalah simulasi kita mau kuliah gitu. Semua tugasnya itu benar-benar banyak banget, random banget, dan itu kayak udah tugas-tugas kuliah banget. Dan nggak ketebak. Iya, dan nggak ketebak juga ininya penugasannya. Jadi yang aku dapetin dari benefitnya itu kita jadi bisa bilanglah kita dapat berpikir dengan kritis, berpikir dengan kreatif dalam penugasannya itu. Jadi kita udah tahu lah gimana sih kuliah gitu jadinya. Udah mulai masuk ke simulasi kuliah gitu ya. Dalam membuat makalah, itu kita gimana sih cara kita melakukan penelitian apakah ini benar apa enggak, terus kita bagaimana kita cara buat proposal. Kan P5 tuh pasti kita diwajibkan untuk membuat proposal setiap membuat project kan. Jadi tugasnya itu
berupa project gitu Iya, kan ya. berupa project. Dan itu juga di dalam proposal tuh gimana cara kita membuat langkah-langkah yang benar, membuat judul yang benar tentang proyek kita yang kita ambil. Iya. Terus apa permasalahan dari lingkungan sekitar dan permasalahannya itu apa dan mengapa kita ngambil itu gitu. Kan dibanding gimana sih cara kita menyelesaikan, memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Terus di proposal juga ada RAB, kita harus benar-benar kita harus bisa merancang anggaran biaya yang kita pakai untuk membuat proyek gitu. Oke, jadi seru banget ya teman-teman tadi cerita dari Turah tentang beberapa penugasan yang Turah alami ya di sekolah Turah sendiri gitu kan. Bagi Turah itu benar-benar bermanfaat ya, karena kita tuh bisa nuangin ide-ide kreatif kita ya Turah ya. Karena medianya juga bebas, media penuangan tugasnya, benar begitu Turah? Iya, jadi nggak monoton ya tugasnya. Benar banget nih. Nah, dengan segala proyek tersebut, Turah sempat nggak sih ngerasa kayak penat atau mungkin Turah sempat mengeluh kok ini tugasnya banyak banget ya gitu, atau emang Turah sempat ngerasa keberatan nggak gitu dengan menjalankan kurikulum merdeka ini gitu? Kalau untuk aku sendiri, aku juga dulu semester 1 karena itu baru-baru banget ya, baru-baru banget kita sekolah itu aku ngerasa penat banget. Karena kok tugasnya ini gitu, kok tugasnya ini kayak lumayan berat gitu ya ngerasa karena baru. Karena baru aku dulu SMP nggak segininya juga kan. Palingan dikasih tugas nyatet gitu kan, membaca, nyatet, baca, nyatet. Iya kan, kasih soal, dijawab gitu aja kan. Kalau sekarang tuh benar-benar kreatif cara kita berpikir dengan kritis gitu loh. Diuji juga kita dalam mengerjakan itu. Jadinya aku pernah ngerasa penat banget, nggak pernah sama saya aku nggak mau ngerjain apa-apa. Kayak benar-benar breaknya tuh pun 1 minggu aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ngerjain apa-apa. Tapi setelah aku rasakan secara dalam, kayak gimana ya, boleh menyerahkan diriku sendiri. Ini tugas, enjoy gitu. Ini tugas, harus kita ini tugas dan harus kita selesaikan. Karena ini juga menyangkut nilai kita sendiri. Gimana kita nanti dapat nilai untuk melanjutkan ke kelas lain, kelas yang lebih tinggi gitu. Untuk semester 2 ini aku udah mulai enjoy lah dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan gitu. Jadi udah mulai masuk ke fase seneng dan lagi anget-angetnya gitu, seneng ya di IP5 itu lah ya. Dan kendala yang Turah alami itu apa sih Turah selama ikut P5 nih? Karena tadi udah senengnya tuh udah ada nih di semester kedua ini, udah nemuin titik serunya itu, masih ada nggak sih kendala yang Turah rasain gitu? Kalau kendalanya itu dari waktu kembali lagi ke waktu ya. Kembali lagi ke waktu karena dulu aku semester 1 dan semester 2 ini aku juga belum bisa manajemen waktu, belum bisa manajemen waktu yang baik. Tapi mulai dari 2 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu ini mulailah bisa memanajemen waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh gitu. Iya memang. Jadi Turah ini kan sibuk banget gitu ya. Aku sering gitu lihat cerita-ceritanya dia, kayak story-nya, lihat postingan Instagramnya Turah ini. Seneng banget nih ikut kegiatan teman-teman, tapi kayak aku nih belum tahu gitu loh, dan teman-teman juga pasti belum tahu apa aja kegiatan yang Turah ikutin gitu selama kelas 10 ini, selama SMA, selama ikut kurikulum merdeka. Itu Turah juga seneng banget berkegiatan gitu. Apa aja sih kegiatannya itu Turah? Oke, sedikit ya. Sedikit ya. Aku di SMA Tabanan, aku merupakan angkatan 2. Aku juga seangkatan sama Kak Suci. Aku seangkatan sama Kak Suci, jadi aku di sekolah di SMA itu aku ngambil banyak ekstra. Banyak ekstra karena aku tuh ingin aja gitu ngambil apa aja, gimana sih mencoba gitu, karena aku orang suka mencoba eksperimen ya gitu. Aku tuh dari kelas 10 aku ngambil ekstra PMR, para remaja itu tentang kesehatan. Calon dokter ini gitu. Terus dari PMR aku juga ikut KIR. KIR tuh kayak kelompok impian remaja ya, bilangnya kayak
tugasnya itu kayak membuat penelitian, buat karya tulis, esai gitu, benar. Terus aku juga ikut Gita Santi. Gita Santi itu kayak menghidup, kawin, kayak olah suara gitu kan. Aku juga Gita Santi semesta kan, karena itu juga kemampuanku atau bakatku dalam mengolah suara gitu kan. Terus juga ada ikut sub, jadi sub tuh kayak bawahannya OSIS gitu. Ada OSIS tapi yang benar ada kayak bagian-bagian subnya gitu, subsi lah bilangnya ya. Aku tuh ikut subsi Aci semesta, kayak Aci semesta tuh kayak gituin beban tenang yang ada di Padma gitu. Segala upacara di handle sama Aci semesta, odalan. Kayak Purnama Tila. Iya, Bapak Keling, kayak ada kegiatan di sekolah kan ada pembatan, itu Aci swasta yang handle gitu. Iya. Nah, dari segala kegiatan nih, segala ekstra yang Turah ikutin, kira-kira apa sih dampaknya bagi perjalanan Turah di kurikulum Merdeka dan juga penugasan P5 ini? Ada nggak sih dampaknya gitu? Dampak yang aku rasain dari penugasan P5 ini, mulai dari PMR ya, PMR. Jadi PMR tuh aku bisa apa ya bilang ya, kayak aku tuh kan di PMR tuh ada namanya life skill. Life skill tuh dari PR, PR merupakan bagian dari PMR. PR tuh kayak pusat informasi konflik remaja. Jadi dari PR aku tahu lah tentang life skill. Life skill tuh kayak gimana cara kita berpikir kreatif, kritis, terus cara kita berkomunikasi dengan teman. Itu juga salah satu yang aku dapetin dari PMR yang aku bisa implementasikan ke kegiatan penugasan P5-nya. Gimana cara kita berkomunikasi dengan teman gitu. Atau ayo ikut penugasan kerja kelompok gitu lah ya. Terus aku kalau ke Dikir, benefit yang dapetin dari ikut ekstraktif tuh yang aku juga tadi bilang, Dikir juga aku diajarin gimana cara kita membuat makalah gitu. Dari bagaimana cara kita membuat daftar pustaka, terus gimana cara kita membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan kita mengambil itu gitu. Terus metode yang kita ambil itu kayak gimana, itu juga dari Kir aku juga bisa dalam membuat project gitu kan, project proposal lah, proposal dalam pembuatan project P5 itu gitu. Karena kalau di sekolah kan setelah kita lah ya, setelah kalau membuat P5 itu pasti memerlukan proposal. Kalau kita buat project itu kita memerlukan proposal. Jadi misalnya aku dapat benefitnya yang aku implementasikan dalam proposal itu gitu. Jadi penulisannya tuh kayak udah tau lah, karena aku udah tidak dapat dari aku dapat yang di Kir. Iya benar. Kalau di Gita Santi sih dampaknya itu jadi kita punya bakat yang menggali bakat kita. Aku udah punya bakat tapi kita gali lagi di Gita Santi itu gitu. Jadi Gita Santi sama masuk Aci itu bilanglah fashion itu sendiri gitu ya. Aku memang suka yang kayak tamannya kayak gitu. Makanya aku ikut si Aci swasta gitu. Itu aja sih yang aku bisa dapatkan dampak yang aku dapat dari kegiatan ekstra. Dan juga aku kegiatannya ya banyak juga sih. Apa nih Turah, kalau selain ekstra nih apa aja kegiatan yang boleh dong di spill gitu dikit-dikit. Oke, aku spill dikit-dikit aja. Aku baru-baru ini ikut forum genre juga kan. Oke, jadi Turah dari rangkaian kegiatan, rangkaian hobi yang Turah senengin tadi, kayak merangkai bunga, terus menjahitan, terus juga Turah suka jadi model gitu kan. Gimana sih caranya Turah mengimplementasikan hobi-hobi Turah tersebut atau kegiatan yang Turah senengin itu ke proses belajar mengajarnya Turah, kayak penugasan P5 atau proyek-proyek yang lain itu gimana sih Turah? Oke, untuk tahun ini, untuk semester ini tema P5-nya itu kan kebetulan kearifan lokal ya kan ya. Kebetulan kita juga sama satu angkatan, jadi satu sekolah juga, jadi tema sekolah itu tentang kearifan lokal. Nah, dari kearifan lokal tuh aku ngambil Gebogan. Kenapa aku ngambil Gebogan? Karena aku lihat dari permasalahan lingkungan sekitar aku sendiri dan juga sekitar kalian juga pasti. Karena Gebogan tuh yang kita lihat sekarang tuh isi kayak minuman gitu kan sih. Kayak pastel ya, kayak pastel gitu jadinya.
Jadi sebenarnya kalau aku lihat dia itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan lontar, nggak sesuai dengan sastra yang aku baca-baca. Itu ada yang isinya minuman dan gak udah dibilang sama dia perandem, ada yang isi minuman gebogan. Jadi sana lah aku ngambil permasalahan itu dan aku implementasikan ke sebuah proyek yaitu gebogan, dimana aku ngambil dan gimana aku sebenarnya gebogan itu berisi buah dari unsur pancerengge gitu. Pancerengge. Jadi pancerengge itu artinya 5 buah yang diambil dari pohon dari batangnya, itu kayak buah ceroring gitu. Kalau itu ceroring kayak dari pohonnya di batangnya diambil, terus dari tanah kayak ubi, kayak ubi atau ketan itu dari sana, terus dari apa bilangnya ada di bunganya kayak buah jeruk kan tuh banyak tuh yang buah-buah yang berbunga itu dari sana diambil, terus dari pohon yang berbuah sekali itu kayak pohon pisang dan pisang pastilah semua gobongan dan pasti isi pisang ya. Dan lagi satu kayak buah yang bersisik kayak buah naga, nanas kayak gitu atau buah salak gitu. Jadi aku ngambilnya aku implementasikan sebuah gobongan yang judulnya tuh gobongan pancerengge, dan aku juga di sana kan ada tuh yang hobiku juga kayak buat ngerangkai bunga, menyaitnya gitu ya. Jadi untuk tugas 45 ini aku yang handle gitu kan, aku yang sendiri yang bisa semuanya. Bakatnya tuh ada di Turah gitu. Jadi aku yang handle semua proyek P5 yang tentang gebogan ini gitu. Oke, jadi benar-benar perlu kreativitas yang tinggi gitu ya Turah ya dalam menjalankan P5-nya ini gitu kan ya. Nah aku mau tanya nih Turah, dari segala kendala dan juga pahit manis yang Turah rasa ini selama penugasan P5 ini, kira-kira gimana sih cara Turah buat solutif atau produktif dalam pekerjaan penugasan ini? Apalagi kan Turah nih udah ikut banyak kegiatan banget nih gitu, udah sibuk banget lah gitu intinya dengan menjalankan tugas belajar, terus tugas di forum, tugas organisasi, dan juga tetap menjalankan hobi gitu. Gimana sih caranya Turah buat ngebagi waktu biar Turah tuh tetap fokus di belajar gitu, apalagi kan proyek-proyeknya tuh berat gitu. Kayak dari yang Kak Suci bilang tadi, gimana sih cara aku membagi waktu, gimana cara aku melaksanakan tugas tersebut dari berbagai tugas yang aku laksanakan, yang aku kerjakan, waktu kegiatan-kegiatan yang aku kerjakan itu sih aku pakainya tuh skala prioritas. Pasti semua bisa kok memakai skala prioritas itu, karena di skala prioritas gimana sih cara kita melihat mana tugas yang paling penting, kegiatan yang paling penting itu yang kita dahulukan, yang tengahnya paling dekat itu yang kita dahulukan gitu. Itu sih cara aku pakai skala prioritas. Dan kalau aku kerja nih misalnya seharian tuh pasti ada aja aku kegiatan kayak sekarang aku podcast dulu nih, kita udah podcast dulu, terus nanti aku juga bawa bahan buket nih, karena aku juga nanti ada mau kerja kelompok buat video, jadi sekalian juga buat bahan buket gitu, bahan sambilan biar tugas dari teman juga, kegiatan dari orang lain juga jalan, tugas kelompok pun juga jalan, bisnis juga jalan gitu. Intinya ingat kayak sambilan gitu, kalau ada waktu ya kerjakan gitu. Kalau dari prinsip yang aku pakai itu kalian dan juga Kak Suci, jangan kalian mengurangi jam tidur kalian, tapi kurangilah masa istirahat kalian gitu. Beda ya masa istirahat dan tidur. Kalau tidur tuh benar-benar kita pure tidur, nggak kita ngelakuin apa-apa, benar-benar diam, semua pikiran tuh diistirahatkan, terus badan kita diistirahatkan gitu kan. Kalau mengurangi masa istirahat tuh kalian kurangi masa istirahat tuh, contohnya kalian keluar sekolah, kayak kalian tuh kalau habis selesai makan mandi malah kegiatan yang atau kerjakanlah tugas yang lain gitu. Kayak kurangilah masa-masa main HP gitu, kayak tidur sama main HP kurangi gitu. Itu sih yang cara aku, kalian kurangi jam tidur tapi kurangi masa istirahat kalian. Iya, jadi Turah berarti tipe orang yang nggak suka nunda-nunda pekerjaan gitu ya. Jadi taat gitu. Ya biar cepat selesai juga, biar jadinya makan santai ya gitu. Oh iya
jadi Turah menerapkan prinsip bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena emang bener sih Turah ya, karena zaman sekarang juga tugas sudah banyak, gitu, proyek juga lumayan berat, ditambah lagi hasutan-hasutan TikTok gitu kan, gitu ya. Zaman sekarang tuh kayak main HP bentar, terus kan Iya, TikTok, malah kebablasan gitu. Iya bener. Iya bener banget. Ingat-ingat ternyata proyek belum selesai, tugas kelompok belum selesai. Iya. Banget. Pernah nggak sih Turah ngalamin hal yang kayak gitu kayak Turah malah kebablasan atau kelupaan gitu? Aku pernah sekali. Pernah sekali aku maunya belajar bisa ulangan. Karena apa awalnya? Karena aku datang dari les. Aku maunya kan belajar untuk besok ulangan, tapi aku main HP dulu sebentar. Kalau kayak benar-benar udah nggak bisa ditahan dengan istirahat dulu sebentar gitu. Ada main HP, terus aku udah deh jam nih gitu, ada jam. Ya udah deh aku belajar baca-baca dikit, ketiduran. Jadinya aku nggak dapat kan ya, jadinya nilaiku sangat kecil gitu. Gak kecil amat sih, tapi kayak ada beberapa materi yang nggak bisa pelajarin gitu, nggak bisa pelajarin, nggak ada yang masuk otak gitu. Nah balik lagi pembahasan tentang P5 nih Turah. Kalau di kelasnya Turah sendiri itu kira-kira pembelajaran selama kurikulum Merdeka ini apakah Turah tuh dikasih benar-benar dibebasin, penugasan Turah tuh benar-benar dibebasin pure, atau emang kadang sempet aja gitu kayak dipatok penugasannya tuh harus jawab soal lah, atau balik lagi ke kurikulum 13 mencatat ataupun merangkum gitu, masih tetap ada, atau emang benar-benar pure dikasih tugas yang yang random yang acak? Kalau di kelasku sendiri itu ada aja sih keselip kayak dulu gitu. Pastilah setiap guru itu beda-beda kan. Iya, benar. Ada setiap guru beda-beda, ada yang guru yang benar-benar pure disuruh buat PPT aja, ada juga gitu ya. Ada juga disuruh buat video gitu, ada juga yang disuruh nyatet terus dikumpul gitu. Jadi setiap guru beda-beda aja sih gitu. Tapi yang aku paling suka tuh sih tugas yang dimana tugasnya itu udah diberikan dan langsung dipresentasikan. Karena itu juga guru yang banyak banget dikasih tugas tapi kayak nggak ditampilin di depan di depan kelas tuh. Aku sendiri kayak sakit hati gitu loh. Kayak udah kerja udah effort kayak gitu, tapi nggak ditampilin kan rugi juga jadinya. Jadi setiap guru sih beda-beda matanya. Jadi tapi tetap Turah tuh jadinya tetap menikmati gitu ya segala penugasan gitu. Intinya nikmati proses. Iya benar banget nih teman-teman, apalagi di P5 sekarang gitu ya, karena kita juga baru gitu kan Turah, baru masuk, baru banget kenal P5, jadi mungkin emang kerasa banyak banget rintangan ya, ngerasa kayak aduh kok kayak gini ya, kayak gitu ya gitu, jadi banyak ngeluhnya, padahal sebenarnya itu tuh berdampak gitu kan Turah ya, berdampak banget buat kita ke depannya gitu. Mungkin kalian untuk saat ini belum merasakan apa benefitnya didapat, tapi nanti kalau udah kalian menikmati proses yang kalian bangun pasti kayak pengalaman yang kalian dapatkan itu pasti dapat aja nanti benefitnya nanti. Tapi mungkin sekarang nggak dapat merasakan, tapi nanti tingkatan selanjutnya pasti dapat aja. Kayak dulu aku dapat ngerjain kayak gini, kayaknya bisa deh aku ngerjain gitu. Nanti pas kuliah gitu. Apalagi nanti pas kuliah pasti keinget aja sih masa-masa SMA gimana kita membuat karya kayak gini, pasti ada aja keselip dikit-dikit gitu loh. Pasti ingat menjadi pengalamannya sangat deras. Dan nikmati prosesnya gitu ya. Oh ya, Turah udah pernah ngedengar belum kalau ternyata nanti di akhir kita ujian yang seharusnya kita tuh menikmati masa ujian akhir, ternyata kalau kurikulum Merdeka itu diubah menjadi pembuatan proyek atau misalkan skripsian gitu kayak kuliah. Turah ngedengar nggak tuh, sempat ngedengar nggak? Kalau dari sekolahku, dari kita berdua sih, untuk kelasku sih belum ada yang datang sih ke telinga aku, belum ada yang datang yang bilang. Tapi untuk Suci mungkin ada gitu. Kalau dari aku udah sempet sih dengar, cuman masih belum pasti gitu ya. Kalau aku sih belum dapat sama sekali, aku belum ada yang sampai ke telinga aku gitu. Berarti info itu belum pasti gitu. Ya karena kan yang kelas 11, yang kelas 12 sekarang tuh masih kurikulum 13 ya, jadi belum tahu. Ya masih ada ujian akhir. Iya, masih ada ujian akhir. Nanti mungkin dimulai dari kelas
11. Kakak kelas 11 kita kan udah mulai ke kelas 10, kelas 12 kita mulai kelas 11 mungkin dari sana mungkin ada. Oke, nah kalau seandainya nih Turah, hal itu benar-benar diimplementasikan nih, kita ujiannya tuh di-cut tapi kita bikin skripsian atau emang benar-benar kayak simulasi kuliah banget gitu. Nah kalau pandangan Turah nih mengenai hal itu, kalau seandainya yang benar-benar terjadi, hal itu efektif nggak sih buat kita, buat anak-anak yang merasakan, buat siswa-siswanya, atau malah berdampak buruk gitu nih Turah? Pasti setiap kegiatan pasti itu ada aja jelek bagusnya ya. Jadi baik buruknya ada. Nah, pasti baik buruknya itu pasti ada. Kalau baiknya gitu kita tahu lah gini. Ya, udah mulai simulasi. Iya, mulai simulasi kita kuliah gitu. Udah tau lah basic-basicnya dulu di SMA. Nanti kita gali lagi di kuliah. Jadi gitu. nggak kaget. Nggak kaget gitu. Jadi kagetnya udah duluan di SMA, nggak kagetnya waktu kuliah gitu. Tapi buruknya itu kayak bukan tugas kita gitu loh kan. Kayak belum saatnya. Tapi kalau bagi yang siswa yang emang benar-benar ngerti, benar-benar paham tentang penelitian kan ada revisi itu kan penelitian juga kan. Jadi dia pasti enjoy aja, apalagi anak-anak kir, anak-anak kir pasti udah sering melakukan penelitian, jadi ya dibawa enjoy sih sama mereka gitu. Karena baru juga mungkin nanti ya masih banyak gejolaknya gitu lah, masih bergelombang gitu, masih belum lurus banget itu jalan penugasan P5-nya gitu, karena baru juga. Nah Turah, karena sudah sampai di ujung pembicaraan kita, aku mau nih Turah buat ngasih motivasi nih buat teman-temannya, ngasih sepatah atau dua patah kata ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin sebuah motivasi atau tips-tips dari Turah selama Turah kelas 10 menjalankan kurikulum merdekanya ini. Sekarang udah penghujung acara nih ya. Iya, bener banget. Penghujung acara dan aku mau ngasih kalian motivasi dan tips. Aku dari motivasinya dulu ya. Iya, motivasi itu kalian tuh jangan ngeluh, itu aja intinya, jangan ngeluh. Nikmatilah proses. Iya, semua harus kita nikmati proses yang kalian bangun, yang kalian jalankan tuh intinya nikmatin proses kalian gitu. Oke, untuk tips dari aku yang pertama tuh ingat skala prioritas, yang mana kalian harus prioritaskan, yang mana yang kalian harus dahulukan, yang kalian pentingkan dulu, dan yang mana kalian harus belakangkan terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah carilah pengalaman. Itu tips dari aku tuh, carilah pengalaman dan nikmati pengalaman yang kalian dapatkan gitu. Carilah pengalaman seluas-luasnya dengan mengikuti kegiatan, mengikuti perlombaan, organisasi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ingat istirahat gitu. Iya, bener banget, biar nggak capek. Ya, biar nggak capek, ingat makan gitu. Oke, bener banget nih teman-teman. Nah jadi segitu aja nih dulu teman-teman perbincangan bincang santai ya dari kita berdua, dan sekedar sharing juga tentang pengalamannya Turah dan segala kegiatan yang Turah ikutin gitu. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan juga ya kalau Turah ini merupakan orang yang sangat sibuk gitu, karena Turah ini suka mencoba hal-hal baru gitu ya Turah ya. Iya benar banget, dan Turah juga memiliki kreativitas yang sangat tinggi gitu. Jadi emang benar-benar cocok banget gitu nih kalau dapat tugas-tugas P5 yang memerlukan ide-ide kreatif gitu. Cocok banget nih Turah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya dulu perbincangan dari kami, bincang-bincang asik dari kami gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Tadi juga Turah udah banyak ngasih tips dan juga motivasi gitu ya Turah ya. Semoga bisa dijadikan inspirasi gitu ya buat teman-teman kalau seandainya ada kendala dari segi pengerjaan penugasan dan juga ada kendala selama menjalankan kurikulum merdeka ini. Benar begitu Turah? Benar banget ya. Baik, mungkin sekian aja dari kami teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye teman-teman. Salam anak.